Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Muhammad Zuhdi Hamzah, SSMPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran kalimat. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Devino Arkana Razan, dengan NIM 21010311040. Kemudian Faisal Aulia Asmi Harahap dengan NIM 21010311043 dan Muhammad Farkan Syafiuddin dengan NIM 21010311045. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan pembelajaran. Secara etimologi, perencanaan pembelajaran terdiri atas dua kata, yakni perencanaan dan pembelajaran. Perencanaan berasal dari kata rencana yang berarti pengambilan keputusan tentang hal yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sedangkan pembelajaran merupakan interaksi antara peserta didik dengan pendidik dengan memanfaatkan segala sumber daya dan potensi yang ada dalam diri siswa maupun guru. Perencanaan pembelajaran merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan sebelum pembelajaran dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu terkait kesuksesan dan pembelajaran agar tujuan dari pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Secara istilah, perencanaan dapat diartikan sebagai proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang perlu untuk mencapai tujuan itu secara efisien dan seefektif mungkin. Selanjutnya adalah unsur-unsur perencanaan. Yang pertama adalah tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua adalah langkah-langkah yang akan dilakukan. Yang ketiga adalah identifikasi masalah yang akan terjadi. Yang keempat adalah proses pertimbangan dan pengambilan keputusan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran adalah proses yang diatur sedemikian rupa menurut langkah-langkahnya yang tertentu agar pelaksanaan mencapai hasil yang diharapkan. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI ialah pelaksanaan pembelajaran diartikan sebagai proses, cara, rancangan, atau keputusan. Dan pelaksanaan pembelajaran merupakan kegiatan proses belajar mengajar sebagai unsur inti dari aktivitas pembelajaran tersebut. Dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut, guru harus melakukan beberapa tahap pelaksanaan pembelajaran. Tahap-tahap itu ialah yang pertama, kegiatan awal. Kegiatan ini ialah membuka pembelajaran. Guru haruslah mengucapkan salam dan mengabsen peserta didiknya dan melantunkan pertanyaan pelajaran yang lalu, tujuannya agar menimbulkan perhatian peserta didik dan mengingatkan mereka pada materi yang telah berlalu. Yang kedua, kegiatan inti, yaitu penyampaian materi. Kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk pembentukan dan pengalaman siswa. Dan kegiatan ini terdiri menjadi 3, yaitu eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Eksplorasi ialah disebut juga dengan penjelasan atau pencarian. Nah, dengan tindakan ini bertujuan agar peserta didik menemukan sesuatu yang belum mereka ketahui. Nah, yang kedua, elaborasi. Hal ini ialah
tahap pembelajaran yang dilakukan secara tekun dan cermat. Dan yang terakhir, yang ketiga, konfirmasi. Hal ini ialah kegiatan yang dilakukan guru bersama-sama dengan peserta didiknya dalam rangka penegasan dan pembenaran hasil dari eksplorasi dan elaborasi. Nah, bagian yang ketiga yang di awal ialah kegiatan akhir. Kegiatan ini dilakukan guru untuk mengetahui pencapaian peserta didik dan melakukan kegiatan pembelajaran dan menutup pembelajaran dengan doa. Mungkin ini saja yang bisa saya presentasikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi pembelajaran. Kata evaluasi sendiri berasal dari bahasa Inggris, yakni evaluation, yang berarti dalam bahasa Indonesia adalah penilaian. Secara istilah, evaluasi dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek menggunakan berbagai unsur dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur tertentu untuk memperoleh suatu kesimpulan. Istilah evaluasi sering disamakan dengan arti ujian. Meskipun saling berkaitan, namun keduanya memiliki makna yang berbeda. Berbagai jenis yang dilakukan oleh guru, baik itu ulangan harian maupun ulangan akhir semester, belum bisa disamakan dengan esensi dari evaluasi. Apalagi dalam penerapan kurikulum 2013. Sebab esensi dari evaluasi pembelajaran bukan hanya menampilkan hasil dari ujian, melainkan proses yang dilalui baik pendidik maupun peserta didik dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah istilah-istilah seperti tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Istilah-istilah tersebut sering disalahartikan dan disalahgunakan dalam praktek evaluasi. Secara konsepsional, istilah-istilah tersebut sebenarnya berbeda satu sama lain. Seperti tes. Tes yaitu membuat dan mengajukan sejumlah pernyataan yang harus dijawab. Sebagai hasil jawabannya diperoleh sebuah ukur nilai angka dari seseorang. Yang kedua adalah pengukuran atau measurement, yakni dengan menggunakan observasi, skala rating, atau alat lain yang membuat kita dapat memperoleh informasi dalam bentuk kuantitas. Juga berarti pengukuran dengan berdasarkan pada skor yang diperoleh. Yang ketiga adalah evaluasi. Dalam proses penggambaran dan penyempurnaan informasi yang berguna untuk menetapkan alternatif, evaluasi bisa mencakup arti tes dan measurement atau pengukuran, dan bisa juga berarti di luar keduanya. Hasil evaluasi bisa memberi keputusan yang profesional. Seseorang dapat mengevaluasi baik dengan kata kuantitatif maupun kualitatif. Yang keempat dan yang terakhir adalah asesmen, bisa digunakan untuk memberikan diagnosa terhadap problem seseorang. Dalam pengertian, ia adalah sinonim dengan evaluasi. Namun, yang perlu ditekankan di sini bahwa yang dapat dinilai atau dievaluasi adalah karakter dari seseorang, termasuk kemampuan akademik, kejujuran, maupun kemampuan untuk mengejar dan sebagainya. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan subbab selanjutnya mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran kalimat.
Nah, di sini saya akan mengambil contoh dari rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dari MI Al-Islamiah Jombang, mata pelajaran Bahasa Indonesia, kelas 4 semester 2 dengan alokasi waktu 2 kali 35 menit. Sebelumnya, definisi dari kalimat sendiri bisa kita artikan sebagai gabungan beberapa kata yang membentuk satu kesatuan dan membentuk sebuah makna yang utuh. Nah, yang pertama dari RPP ini ada standar kompetensi, yaitu memahami teks melalui membaca intensif. Apa itu membaca intensif? Membaca intensif adalah membaca secara seksama dan runtut dengan tujuan untuk memperoleh informasi secara detail dari teks tersebut. Kemudian kompetensi dasarnya menemukan kalimat utama pada tiap paragraf melalui membaca intensif. Indikator yang pertama, menemukan kalimat utama pada tiap paragraf melalui membaca intensif. Jadi, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi letak kalimat utama setelah mereka melakukan membaca intensif. Yang kedua, meringkas teks dengan kalimat runtut. Kalimat runtut adalah kalimat yang strukturnya lengkap, disusun secara urut, sehingga pembaca mampu memahami kalimat tersebut. Yang ketiga, mengidentifikasi kata-kata sulit. Biasanya ini ditemukan kata-kata ilmiah yang merupakan serapan dari bahasa asing. Yang keempat, menggunakan kata depan di, ke, dan dari dalam kalimat. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menemukan kalimat utama pada tiap paragraf melalui membaca intensif. Yang kedua, siswa dapat membaca teks terdiri dari beberapa paragraf. Yang ketiga, siswa dapat menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan teks. Yang keempat, siswa dapat menuliskan kalimat utama pada tiap paragraf. Yang kelima, siswa dapat meringkas teks dengan kalimat runtut. Keenam, siswa dapat mengidentifikasi kata-kata sulit. Ketujuh, siswa dapat menggunakan kata sulit dalam kalimat. Maksud kata sulit di sini adalah ketika dia menemukan kata-kata yang dia tidak pahami maknanya, dia dapat menyatukannya ke dalam sebuah kalimat tertentu. Dan yang terakhir, siswa dapat menggunakan kata depan di, ke, dan dari dalam kalimat. Nah, selain dari tujuan untuk intelektual, karena kan kita menggunakan kurikulum 2013, maka tujuan dari pendidikan karakter itu harus terbentuk. Nah, apa saja tujuan dari karakter siswa yang diharapkan di sini? Yang pertama yaitu dapat dipercaya. Maksudnya ketika siswa diberi tugas, mereka dapat dipercaya, mereka dapat menjalankan amanah untuk menjalankan tugas tersebut sesuai dengan kemampuan mereka. Yang kedua, rasa hormat dan perhatian. Jadi diharapkan siswa mampu memiliki rasa hormat, mampu memiliki perhatian khusus kepada guru yang sedang menjelaskan. Ketika mereka mendapatkan tugas, ketika mereka mendapatkan materi, bagaimana cara mereka merespon materi di kelas? Apakah mereka memperhatikan dengan serius, ataukah ditinggal tertawa, atau dan lain sebagainya. Jadi pendidikan karakter sangat ditekankan di sini. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap tugas mereka. Jadi ketika diberikan tugas, mereka harus tanggung jawab untuk menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan dan waktu yang telah disepakati. Dan yang terakhir adalah ketulusan. Jadi dalam setiap menjalani pembelajaran, siswa itu harus tulus, harus ikhlas, tidak boleh ada rasa terpaksa dalam diri mereka. Misalnya yaitu materinya teks bacaan. Teks bacaan di sini bebas, bisa melalui jurnal di internet ataupun dari buku-buku yang menjadi sumber belajar. Kemudian metode pembelajaran ada tanya jawab, diskusi kelompok, dan juga pemberian tugas. Jadi metode pembelajaran yang digunakan di sini sudah mulai beralih ke student center atau berpusat kepada kemampuan siswa tersebut. Kegiatan pembelajaran yang pertama yakni pendahuluan. Ada persepsi dan motivasi. Guru menjelaskan kepada siswa mengenai kalimat dalam bacaan dengan menggunakan berbagai media yang sekiranya bisa dipahami oleh siswa. Kemudian kegiatan intinya yaitu eksplorasi. Yakni dalam kegiatan eksplorasi, guru melakukan yang pertama, siswa dapat menemukan kalimat utama pada tiap paragraf melalui membaca intensif. Yang kedua, siswa dapat membaca teks terdiri dari beberapa paragraf. Jadi kegiatan inti ini bisa dikatakan ketika guru memulai sebuah pembelajaran, di mana walaupun untuk metode pembelajaran student center, guru harus tetap memberikan pendampingan. Bukan berarti ketika menggunakan student center, guru
tidak boleh langsung lepas begitu saja, karena untuk usia anak di tingkat SD maupun MI mereka masih tetap membutuhkan pendampingan. Kemudian elaborasi, yang dilakukan guru dalam kegiatan elaborasi adalah siswa membaca teks yang terdapat dalam buku Bina Bahasa Indonesia secara intensif tanpa suara. Yang kedua, siswa menjawab pertanyaan sesuai dengan isi teks. Yang ketiga, siswa membandingkan jawaban pertanyaan teks dengan pekerjaan teman sebangkunya. Dan yang keempat, siswa membicarakan bersama teman sebangku bila ada perbedaan jawaban. Yang kelima, bersama teman kelompok, siswa mencari kalimat utama pada setiap paragraf teks yang dibaca. Dan yang terakhir, setelah pencerahan, pelaksanaan, dan yang terakhir adalah konfirmasi. Konfirmasi di sini adalah guru bertanya mengenai hal-hal yang belum diketahui oleh siswa. Kemudian guru bersama siswa bertanya jawab, meluruskan kesalahpahaman, dan memberikan penguatan serta kesimpulan. Kemudian kegiatan penutupnya, siswa diminta meringkas teks bacaan dengan cara merangkaikan kalimat-kalimat utama pada setiap paragraf. Jadi, setelah mereka berdiskusi setelah mereka membaca, berdiskusi dengan teman-temannya, dan menemukan kalimat utama pada tiap paragraf, siswa diharapkan mampu meringkas bacaan tersebut ke dalam bahasa mereka sendiri, menggunakan kalimat-kalimat yang telah mereka pahami sebelumnya. Dan yang terakhir, siswa melaporkan hasil kerjanya di depan kelas. Alat dan sumber yang digunakan dalam pembelajaran ada standar isi, kemudian buku Bina Bahasa Indonesia kelas 4B, dan yang ketiga adalah buku Bahasa Indonesia terbitan Airlangga. Nah, setelah proses pembelajaran selesai, dilakukanlah yang namanya penilaian. Adapun bentuk penilaian dibagi menjadi 4 instrumen. Ada indikator pencapaian, meliputi bagaimana cara siswa menjawab pertanyaan, bagaimana mereka menemukan kalimat utama pada setiap paragraf, bagaimana meringkas isi bacaan, mengartikan kata-kata sukar atau kata-kata sulit dalam teks tersebut, kemudian bagaimana cara mereka menggunakan kata-kata yang sulit tersebut ke dalam bacaan atau ke dalam ringkasan mereka, dan bagaimana mereka menggunakan kata depan di, ke, dan dari. Untuk tekniknya bisa menggunakan teknik tes, tertulis, lisan, ataupun sebuah unjuk kerja. Instrumen yang digunakan ada instrumen lembar tugas, daftar pertanyaan, dan lembar penilaian unjuk kerja. Format kriteria penilaian yang pertama adalah produk atau hasil diskusi mereka. Jika semuanya benar diberi skor 4, sebagian besar benar diberi skor 3, jika sebagian kecil yang benar diberi skor 2, dan jika semua yang salah diberi skor 1. Kemudian performansi, ada 3 aspek, yakni pengetahuan, praktek, dan juga sikap. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan analisis artikel ilmiah terkait materi pembelajaran kalimat. Jadi di kalimat yang bercetak warna merah itu merupakan kalimat berita, karena di dalam satu kalimat tersebut menjelaskan suatu kejadian atau suatu berita. Kemudian kalimat kedua yang bercetak warna coklat itu merupakan kalimat tidak langsung, karena merupakan ungkapan seseorang yang diceritakan oleh penulis atau pihak ketiga. Kemudian selanjutnya yaitu yang dicetak warna kuning merupakan kalimat mayor, karena kalimat tersebut mengandung unsur kalimat lengkap mulai dari subjek, predikat, objek, keterangan, dan juga pelengkap. Kemudian kalimat yang berwarna hijau yaitu kalimat inversi, karena di dalam kalimat tersebut predikat mendahului subjek. Kemudian yang berwarna toska yaitu kata ilmiah, karena merupakan serapan dari bahasa asing. Dan yang terakhir kalimat yang berwarna biru yaitu kalimat ajakan, karena di dalam kalimat tersebut penulis mencoba mengajak pembaca untuk mengikuti saran ataupun pemikiran yang penulis utarakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.